Prabowo tegaskan komitmen untuk berantas judi online yang membahayakan masyarakat. Aksi pencurian motor di Cisalak, Depok digagalkan warga. Herve Renard kembali tangani timnas Arab Saudi. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemberantasan judi online yang dinilai sangat membahayakan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam wawancara eksklusif, Prabowo mengungkapkan bahwa tindakan ilegal ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ia juga menyatakan bahwa pelaku judi online sebagian besar beroperasi dari luar negeri. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online yang dinilai sangat membahayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam wawancara eksklusif, ia mengungkapkan bahwa tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Prabowo menyebutkan bahwa para pelaku judi online sebagian besar beroperasi dari luar negeri, menjadikan masalah ini semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas untuk melindungi rakyat dan mencegah dampak negatif dari perjudian ilegal. Ya, saya kira aktor utama itu ternyata tidak satu dua orang, cukup ya beberapa orang dan banyak di luar negeri dan sebagainya. Tetapi intinya ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita banyak kehilangan uang ratusan triliun tiap tahun, ada taksiran bahkan sampai dengan 900 triliun. Ini kan luar biasa. Dan banyak yang kena adalah orang-orang penghasilan rendah. Betul, Pak. Yang coba. Jadi ini harus kita benar-benar coba untuk kita kurangi. Berantas ya, Pak. Usai menghadiri retreat Kabinet Merah Putih, Wakil Presiden Gibran melakukan kunjungan ke Pasar Gotong Royong. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung revitalisasi pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Gotong Royong di Kota Magelang pada Minggu 27 Oktober 2024. Usai mengikuti rangkaian kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Gibran melakukan belusukan atau peninjauan langsung untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus mendukung keberlanjutan pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern. Di Pasar Gotong Royong, Gibran berkeliling dan berdialog dengan para pedagang untuk mendengar langsung keluhan dan masukan mereka. Gibran menilai pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok dan revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya pemerintah menjaga daya saing pasar rakyat. Dalam kunjungannya, Gibran juga membagikan susu kepada anak-anak yang berada di sekitar pasar sebagai bentuk perhatian bagi generasi muda. Setelah menyelesaikan peninjauan, Wakil Presiden Gibran langsung bertolak kembali ke Jakarta untuk melanjutkan agenda lainnya. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN beri dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ketum PKN Anas Urbaningrum mengatakan pasangan Gubernur RK Suswono merupakan kombinasi yang paling realistis untuk masa depan Jakarta. Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum menyebut pihaknya akan mengerahkan segenap kemampuan untuk berjuang bersama-sama dalam memenangkan RK Suswono di Pilgub Jakarta. Menurut Anas, dalam 2 kali debat Pilgub Jakarta memang tidak ada pasangan calon yang sempurna. Namun poin yang disampaikan pasangan RK Suswono dinilai memiliki program-program yang paling idealis dan realistis untuk Jakarta. Selain itu, Anas Urbaningrum juga berpendapat bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur RK Suswono merupakan kombinasi yang paling tepat untuk Jakarta.
PKN pun akan ikut berikhtiar agar calonnya bisa berhasil dan menang. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga menemui Ibda Rudi Soik usai rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Dalam kesempatan itu, Daniel menasehati anggotanya layaknya seorang ayah kepada anak yang telah berbuat salah. Komisi 3 DPR memanggil Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga bersama ex-anggotanya Ibda Rudi Soik Senin 28 Oktober 2024. Lantaran telah ramai di sosial media, perseteruan antara Ibda Rudi dengan Polda NTT. Kasus Ibda Rudi viral di sosial media. Ia mengaku dipecat karena membongkar mafia BBM. Karena itu Komisi 3 memanggil keduanya untuk memperjelas duduk perkara. Rapat berlangsung terbuka, Kapolda NTT Irjen Daniel menerangkan duduk perkara mafia BBM hingga pemecatan anak buahnya. Ia katakan kalau Ibda Rudi membuat framing jadi korban di publik. Usai rapat, Irjen Daniel pun menemui Ibda Soik. Daniel pun memberikan nasihat dan mengelus kepala Ibda Rudi di hadapan awak media. BBM tadi, kamu kalau mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu lari ke belakang. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak bilang berselesaikanlah bapak dan anak, bukan kami yang Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda, karena ini masalah Harus. kasus 11 tahun lalu. Sampaikan kepada saya. Tadi saya mau ketemu dengan Bupati dari Bukit. Ya gitu ya, Rudi ya. Kamu tetap anak saya. Ya. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkap rasa optimis di sela acara peresmian Ridho Headquarter Senin 28 Oktober 2024. Ia mengaku optimis survei elektabilitas akan naik di atas 50% usai penampilannya di acara debat kedua Pilgub DKI Jakarta. Ridwan Kamil meresmikan posko relawan Ridho Headquarter di kawasan Menteng, Senin 28 Oktober 2024. Headquarter ini dahulu pernah digunakan oleh tim TKN Fanta pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ridwan juga mengungkap kalau koalisi Partai Pilkada DKI Jakarta senafas dengan dukungan partai kepada pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Sehingga tugas tim Fanta nanti akan all out untuk pasangan Ridho di Pilkada DKI Jakarta. Ridwan mengungkapkan keyakinan dukungan dengan beralihnya markas TKN Fanta jadi headquarter Ridho di Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, ia merasa optimis nantinya hasil survei elektabilitas akan naik di atas 50%. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Partai Kebangkitan Nusantara merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga dengan berbagi bersama anak yatim piatu, donor darah, hingga pidato politik Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum di kantor Pimnas PKN pada Senin 28 Oktober 2024. PKN itu sejak Pilpres yang lalu mengambil posisi independen, posisi mandiri, belum memihak pada pasangan calon waktu itu, dan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan juga PKN masih mengambil posisi mandiri atau independen seperti itu, karena bagi PKN yang paling pokok adalah bagaimana pemerintahan ini bekerja sesuai dengan panggilan visi misinya. Itu yang paling pokok, bukan bagaimana PKN masuk bergabung di dalam pemerintahan. Tetapi kalau pemerintah membutuhkan PKN, apakah itu personil, apakah itu pikiran, gagasan, konsep, insya Allah PKN punya stok untuk itu. Jadi PKN tidak dalam posisi untuk menyodor-nyodorkan diri, ya, bergabung, karena sekarang koalisinya juga udah koalisi yang besar. Jadi bagi PKN yang paling penting adalah bagaimana kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar
dan prestasi besar. Karena itu PKN menyebutnya sebagai pemerintahan yang produktif, yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kalau pemerintah ini punya prestasi besar, ada perbaikan kehidupan rakyat yang nyata bagi PKN, nah itu sudah berarti sebagian misi PKN juga sudah sejalan dengan itu. Mahkamah Agung membuat tim pemeriksa terkait kasus suap kasasi terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Nantinya tim yang dibentuk akan melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur. Pimpinan Mahkamah Agung telah menggelar rapat terkait kasus suap Gregorius Ronald Tanur Senin 28 Oktober 2024. Hasil telah menyepakati secara kolektif kolegial untuk bentuk tim pemeriksa Majelis Hakim Kasasi. Yanto mengungkapkan tujuan dari pemeriksa untuk melakukan klarifikasi terkait kasus suap terhadap 3 hakim PN Surabaya dan ex-anggota Mahkamah Agung. Ia juga katakan Ketua Mahkamah Agung telah memberikan arahan langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan. Yanto mengatakan pimpinan Mahkamah Agung meminta masyarakat untuk sabar dan beri kepercayaan terhadap proses yang tengah berjalan. Apa yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan media pada kesempatan yang lalu pada Minggu pagi tentang informasi perkembangan penangkapan terhadap YR, informasi tersebut pada hari Jumat malam, sehingga Sabtu dan Minggu adalah hari libur, sehingga pimpinan Mahkamah Agung belum bisa memberi tanggapan dan sikap. Dan dalam kesempatan hari Senin ini, tanggal 28 Oktober 2004, pimpinan baru lengkap dan mengambil sikap. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan. Usai dilakukan perawatan medis, korban penyekapan bocah wanita berusia 7 tahun dibawa pihak kepolisian ke Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, kondisi korban mengalami luka goresan. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi baik-baik saja. Inilah bocah 7 tahun yang menjadi korban penyekapan oleh pria parubaya di pos polisi lalu lintas Pejaten, Jakarta Selatan, Senin siang. Dibawa oleh tim negositor Kasat Lantas Metro Jakarta Selatan, Kompol Yunita Rungkat, usai dilakukan perawatan medis di rumah sakit. Menurut Yunita, kondisi korban saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Hanya saja tadi mengalami goresan saat terjadi aksi penyekapan. Meski demikian, korban sudah mendapatkan perawatan medis dan dalam kondisi baik. Korban saat ini dibawa ke unit PPA Polres Jakarta Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kondisinya gimana? Kondisinya sudah selesai dilakukan perawatan fisik ya bagian luar. Tapi syukurnya tidak ada luka-luka yang berarti, yang serius. Hanya ada sedikit goresan-goresan. Udah masuk tadi medis dulu Bun ya? Sudah, rumah sakit JMC yang di Mampang. Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 10 ekor kura-kura baning coklat di Batam, Kepulauan Riau. Selain itu, anggota juga berhasil meringkus kedua pelaku. Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan operasi penyelundupan hewan langka di Batam. 2 pelaku berikut barang bukti 10 kura-kura baning coklat berhasil diamankan unit Krimsus Polda Kepri. Hasil penyelidikan terungkap kura-kura tersebut hendak dibawa ke Malaysia dan Singapura. Para pelaku mendapat upah 1,5 hingga 2,5 juta per ekor. Akibat perbuatan kedua pelaku berinisial FP dan AW terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda hingga 5 miliar rupiah. Pencurian sepeda motor terjadi di Cisalak, Depok pada Sabtu pagi. Aksi ini melibatkan 2 pelaku di mana 1 orang masuk ke dalam rumah untuk mengambil motor, sementara 1 pelaku lainnya berjaga di luar. Pelaku yang masuk berhasil diamankan oleh warga, sedangkan pelaku yang berjaga di luar melarikan diri. Terjadi pencurian motor pada Sabtu pagi sekitar pukul 4.50 WIB di sebuah kontrakan di Jalan Nusa Indah, Cisalak, Depok. 2 orang pelaku berusaha mencuri motor dengan 1 pelaku berjaga di luar, sementara rekannya masuk untuk mengambil motor. Namun, upaya mereka digagalkan oleh warga yang sigap menghadang. 1 pelaku yang masuk ke dalam berhasil diamankan oleh warga, sementara pelaku lainnya melarikan diri.
Polisi telah dihubungi untuk menangani kasus ini dan terus memburu pelaku yang masih kabur. Kejadian ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan terkait kasus pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. 7 jam diperiksa, Pahala Nainggolan mengaku ditanya oleh penyidik terkait prosedur hingga dasar pemeriksaan LHKPN dan penerbitan surat tugas penyelidikan terhadap Eko Darmanto. Setelah 7 jam diperiksa sebagai saksi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan keluar dari gedung Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin sore. Pahala Nainggolan mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang saat ini sedang diselidiki oleh penyidik. Selain itu, Pahala Nainggolan juga dimintai keterangan terkait prosedur pemeriksaan laporan harta kekayaan, penerbitan surat tugas, hingga langkah apa yang diambil setelah surat tugas penyidikan diterbitkan. Khususnya prosedur penanganan perkara milik mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa sedikitnya 29 orang saksi, mulai dari pegawai KPK hingga dari Ditjen Kemenku RI terkait kasus pertemuan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN, mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit, kalau ada hasilnya, sampai paparan ke pimpinan dan diputuskan ke lidik. Itu aja, dan penyelidiknya oke, Bang. Berapa pertanyaan? Banyak lah. Pertanyaan mungkin sekitar 20-an kali. Ya, tapi umumnya itu. Kenapa surat tugas Eko diterbitkan? Ya kita terangin, kan ada prosedurnya, standar aja itu semua. Ya? Pak Pahala, kan katanya waktu itu sebelumnya Pak Alex sempat bilang kalau misalnya Pak Pahala jadi salah satu orang yang sempat tahu soal pertemuan Pak Alex dengan Pak Eko. Nah mungkin Pak Pahala bisa ceritain itu pertemuan itu dengan Pak Alex itu pembicaranya seperti apa sih? Wah, lupa tuh kayak apa tuh. Tapi yang resmi kita kan sampai nota dinas bahwa ini loh progres pemeriksaannya, minta izin untuk dipaparkan. Itu tanggal 15. Jadi tanggal 31 dapat jadwal memaparkan. Bukan Eko aja nih, paparkan 5 tuh itu. Itu dan kalau Eko lancar aja, nggak ada sanggahan, nggak ada apa, karena buktinya oke Bang, indikasinya ya, kasih gratifikasi oke Bang, gitu ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.